Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, AKBP Basuki ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari oleh bidang profesi dan pengamanan Polda Jawa Tengah. Ya, Basuki ini terbukti melanggar kode etik profesi Polri karena tinggal satu atap dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Bitpropam Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi tegas berupa patsu selama 20 hari terhadap AKBP Basuki yang merupakan Kasub Direktorat Pengendalian Massa Direktorat Samapta Polda Jateng. Sanksi diberikan karena AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi Polri, yakni tinggal satu atap bersama seorang dosen perempuan berinisial DLL tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Kasus pelanggaran etik ini terungkap setelah DLL ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tanpa busana di sebuah kamar kos hotel di Semarang. Pemirsa, untuk membahas kasus misteri kematian dosen Untak di Semarang, saat ini kita sudah bergabung yakni dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Selamat siang, Pak Artanto. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Artanto, mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu bagaimana update dari perkembangan kasus ini, Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi untuk perkara kasus ditemukannya Saudari D ini di Kostel Semarang ini, WH Polda Jawa Tengah atensi terhadap kasusnya. Jadi ada dua penanganan yang harus dilakukan oleh Polda Jawa Tengah, yaitu pertama kasus internal, yaitu berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh AKBP B. Dan saat ini sudah dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan dengan penempatan khusus selama 20 hari dan sambil menunggu proses sidang kode etik bagi yang bersangkutan. Kemudian kedua, Polda Jawa Tengah melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum ini melakukan proses penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh AKBP B. Kemudian saat ini kita sudah melakukan penyelidikan berupa pengolahan TKP, kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada, menyita barang bukti yang ada TKP, dan kita melaksanakan otopsi terhadap jenazah mayat Saudari J, Saudari D tersebut. Dan saat ini kita masih berproses dan kita sedang menyusun semua rangkaian peristiwa tersebut dalam suatu lini masa, sehingga nanti penyidik akan dapat menentukan pada saat gelar perkara nanti apakah perkara ini, AKBP B ini terdapat atau kasus ini terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana. Demikian, Mbak. Baik, Pak, lantas barang bukti apa yang ditemukan di lokasi dan juga hingga sejauh ini sudah berapa banyak saksi yang sudah diperiksa, lantas bagaimana keterangan dari saksi tersebut, Pak? Saat ini yang kita sudah sita yaitu HP, laptop, kemudian DVR dari CCTV yang ada di hostel tersebut, kemudian kita juga menyita obat-obatan yang ada di kamar tersebut, dan saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dan nanti dari hasil otopsi yang telah dilakukan, kita menunggu keterangan secara resmi dari pihak dokter forensik, dan tentunya dari kedokteran forensik ini akan kita ambil keterangan dulu untuk menjelaskan tentang hasil kesimpulan dari visum per mayat tersebut. Demikian. Ya, Pak Artanto, mungkin ini bisa dipertegas kembali, artinya apakah sudah dilakukan penahanan terhadap oknum AKBP B ini, Pak? Untuk penahanan saat ini adalah dilakukan dari Bitpropam karena AKBP B ini sudah terduga atau AKBP B ini sudah diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri dan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kenapa dilakukan hal tersebut? Karena hal ini menyangkut masalah pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Dan kemudian kedua, berkaitan dengan proses tindak pidana, saat ini penyidik sedang melakukan proses rangkaian penyidikan untuk mengungkap apakah
peristiwa ini ada unsur pidana atau tidak. Oleh karena itu ini sedang berproses dan saat ini kita menunggu hasil penyidik tersebut. Oke, Pak, tapi kami juga ingin tahu apakah penyebab kematian ini sudah dapat dipastikan? Seperti apa, Pak? Untuk penyebab kematian kita menunggu hasil resmi dari dokter forensik. Karena kita tidak bisa menyampaikan secara parsial, secara lisan, dan hal tersebut harus kita lakukan pemeriksaan juga terhadap dokter. Karena hasil dari keterangan dokter pun nanti menggunakan bahasa istilah kedokteran. Dan harus kita jelaskan kembali, harus kita mintakan informasi kembali menggunakan bahasa yang jelas. Oleh karena itu nanti pada saat penyidik sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara, dan penyidik akan memaparkan semua hasil temuan penyelidikannya, dan hasil dari penyidikan itu akan dibuat suatu kesimpulan apakah peristiwa ini ada unsur tidak pidana atau bukan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Artanto. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan terang seterang-terangnya begitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Artanto.